Teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas salah satu sepatu dari New Balance lagi, yaitu Silhouette 740. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang kamu di hot sama kalau review masih yang Ini merupakan salah satu rilisan New Balance, bisa dibilang cukup baru ya, yaitu di tahun 2025 ini. Dan boxnya kayak gini, menggunakan grey box New Balance biasanya. Dan untuk kodenya ini ada di U740HB2. Nah, ini dia sepatunya. Oke guys, ini dia 740 dari New Balance. Ini bisa bilang salah satu alternatif sepatu mesh running dari New Balance dengan harga yang cukup affordable. Berapa harganya? Nanti kita bakal bahas throughout this video. Nah, sebelumnya untuk colorway-nya sendiri, ini merupakan salah satu colorway yang secara personal aku cukup suka ya, karena ada kombinasi warna yang cukup unik. Ada warna gold dan ada warna biru. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kalau silhouette open mesh kayak gini, atau ya retro running 2000-an, ini masih rame juga ya. Dan ternyata New Balance ngebikin spin-off alias beberapa iterasi-iterasi lain. Kalau dilihat dari pasarnya, memang silhouette 530 cukup diminati, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena memang dari harganya sendiri cukup terjangkau ya, di sekitaran 1 jutaan aja. Oleh karena itu, New Balance ngebikin beberapa opsi-opsi lain. Salah satunya yaitu 740 ini. Sebenarnya ada beberapa opsi lain juga di harga budget friendly untuk sepatu mesh running dari New Balance. Tentunya ini merupakan strategi New Balance untuk masuk ke ranah atau ngambil pasarnya Gel 1130 dari Essex. Cukup work sih kalau dilihat dari strateginya mereka, karena memang untuk toolingnya sendiri ini bisa dibilang tooling dari 530 udah hemat, nggak macam-macam, nggak banyak yang ditweak, tapi bagian uppernya doang yang dibikin refresh. Dan kenapa aku suka dengan silhouette 740 ini? Karena memiliki kesamaan dengan salah satu silhouette favorit aku dari New Balance juga, yaitu 1906R. Ya, kalau dilihat memang kesuksesan New Balance di 1906R bisa dibawa kemana-mana ya. Iterasinya itu banyak banget, mulai dari bentuknya Lovers, ada yang bentuknya Protection Pack, atau Redefine Moment Pack, yang dimana upper-uppernya itu dibikin ada lebihan-lebihan. Dan tentunya bahasa-bahasa desain itu juga dibawa lagi ke silhouette 740 yang satu ini. Oke, langsung aja kita coba bahas material yang ngebalut sepatu mesh running yang satu ini. Untuk bagian upper secara keseluruhan, karena ini memang bisa disebut dengan mesh running silhouette, ya uppernya dibikin pakai mesh. Dan ini meshnya cukup breathable, meshnya itu cukup jarang-jarang ya, bolong-bolongnya itu. Saya bilang ini open mesh yang sangat-sangat breathable ya. Dan tentunya ini juga sesuai dengan estetik 2000-an itu tadi guys, atau Y2K. Berikutnya untuk overlay, ini masih menggunakan synthetic overlay ya. Keseluruhannya ada leather synthetic ya, yang diberikan aksen-aksen atau desain-desain yang cukup menarik di bagian depan sini atau di bagian toe boxnya. Dan berlanjut ke bagian mudguards, ini ada sentuhan warna gold, dan ini sengaja dibikin agak asimetris ya. Jadi bagian toe boxnya itu nggak yang dua garis sama gitu antara kedua bagian, tapi ini dibikin memang agak miring ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga di depan sini ada logo N New Balance kecil, dan di bagian sampingnya kita berlanjut, di sini ada logo N dan ada garis yang tegas ini. Nah, dari sinilah bisa kita lihat ya, arah atau bahasa-bahasa desain 1906 R cukup banyak di sepatu ini, terutama bagian segitiga atau garis-garis tegas yang ngebentuk sepatunya. Nah, di sampingnya juga ada logo N New Balance, dan di samping ini ada brandingan atau tulisan 740 aja kayak gini, simple. Di belakangnya juga kayak gini, ini mungkin bisa dibilang lebih mirip ke 530 ya untuk desainnya sendiri bagian belakang ini. Oke, itu dia untuk overlay-nya. Cukup menarik dan cukup dinamis ya. Kalau kita lihat dari bahasa desainnya sendiri, ini memang sangat relate dengan gaya-gaya 2000-an ya. Oke, berikutnya untuk di bagian tong, ini menggunakan mesh yang sama keseluruhan. Nah, di sini balik lagi nih, ada bahasa desain dari 1906 untuk penempatan logo NB dan tulisan 740-nya kayak gini aja dibikin strip ya. Untuk places-nya juga mirip banget nih sama punyanya 1906. Kecuali memang di sepatu ini nggak ada yang namanya N-Lock Technology. Dimana kalau 1906R ada N-Lock teknologinya. Ya, simply laces-nya itu dibikin lebih ketat karena nyambung ke bagian
N-nya. Oke, itu dia untuk bagian uppernya, cukup menarik. Laces-nya cuma ada satu, nggak ada extra lace. Dan ini berwarna putih aja. Bagian lining ini diberikan mesh yang bisa dibilang warnanya sedikit berbeda ya dengan bagian upper. Ini agak grayish gitu, walaupun nggak terlalu grey banget, tapi ya agak sedikit berbeda bagian upper karena upper ini memang pure white, sedangkan di dalamnya ini juga menggunakan mesh, tapi meshnya berbeda. Kalau dipecah-pecah memang sedikit dibilang comfort ya, comfort juga, tapi nggak terlalu padded banget. Ya bisa dibilang cukup lah ya. Bagian belakangnya juga udah cukup support untuk heel counternya, ini cukup keras ya. So, itu dia untuk konstruksi bagian uppernya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian midsole dan outsole. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah make siluet 530 bakal sangat familiar dengan midsole dan outsole dari sepatu 740 ini. Di mana bagian heelnya di sini ada brandingan Absorb, dan ya ini menggunakan EVA aja, standar ya, nggak macam-macam. Tapi desainnya, lekukan-lekukan bagian midsole-nya ini cukup menarik, cukup keren. Banyak detail-detail yang dimainkan di sepatu ini. Kemudian kita berlanjut ke bagian bawah. Di sini ya menggunakan rubber. Kemudian ada brandingan New Balance-nya. Sini ada groove untuk flexibility, untuk flex zone ya. Di bagian forefoot-nya, nice, desainnya klasik dan udah cukup mature juga. Aku lihat untuk siluet ini sendiri. Walaupun tadinya 530 itu bisa dibilang entry level, tapi sekarang untuk iterasi-iterasi lain dari 530 kayak 740 ini bisa dibilang desainnya udah lebih matang lagi nih guys. Dengan garis-garis yang lebih tegas, lekukan-lekukan desain yang lebih mantap. Oke, untuk sizingnya sepatu ini going to size. Size berapapun yang kalian pakai untuk sepatu-sepatu kayak 2002R atau 1906R. Nah, sama juga nih. Di siluet ini juga going to size aja. Kalau aku personal ngambil di size 8,5 atau 42. Ya, intinya sepatu ini sizingnya true to size. Fittingnya juga oke banget. Nah, soal kenyamanan memang nggak senyaman kawan-kawan di atasnya ya, kayak 2002R atau 1906R. Nah, sepatu ini memang bisa dibilang cukup nyaman juga, tapi nggak se-balance dari siluet-siluet yang aku sebutin tadi guys. Sebenarnya lebih ke personal preference ya. Kalau sepatu ini bisa dibilang all around lebih empuk gitu. Step in comfortnya langsung kerasa. Tapi ya memang untuk penggunaan jangka waktu lama ya masih oke, tapi nggak se-oke yang 1906R. Ya, that's it guys. Mungkin sedikit review tentang sepatu 740 ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah worth to pick up di tahun 2025 ini? Untuk harganya sendiri, ini aku purchase di harga 1 jutaan doang. 1.700.000 kalau nggak salah. Dan sekarang siluet-siluet kayak gini banyak banget diskonnya ya. Untuk retailnya sendiri, aku lupa sih. Mungkin nggak nyampe 2 juta deh kalau nggak salah. Ini bisa dibilang salah satu opsi yang sangat affordable kalau kalian pengen nyari sepatu mesh retro running yang klasik, yang pastinya ini bisa dibilang sepatu culture ya, karena dari desainnya sendiri ya cukup keren dan ada branding New Balance-nya. So that's it guys, review singkat tentang New Balance 740. Again, jangan lupa komen aja di kolom komentar, like video ini kalau kalian suka, kemudian juga share ke teman-teman mungkin butuh referensi untuk milih sepatu, dan ya subscribe kalau kalian belum subscribe, and I will see you guys in the next video. Bye.